Tawa suamiku meledak saat berita pesawat jatuh itu tayang. Dia dan selingkuhannya merayakan kematianku, mengira harta kini milik mereka. Padahal, aku selamat, mengantongi 10 miliar, dan siap menghancurkan hidup mereka dari balik bayang-bayang. Mereka tidak tahu, kiamat mereka baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak monitor jantung di sebelah tempat tidurku berbunyi ritmis. Bip bip bip. Suara itu seolah menjadi satu-satunya penanda bahwa aku masih berpijak di dunia nyata. Namun, mataku tidak tertuju pada selang infus yang menancap di punggung tangan kiriku, ataupun pada perban yang membebat sebagian keningku. Seluruh atensiku tersedot pada layar tablet berukuran 10 inci yang kini berada di pangkuanku. Layar itu menampilkan rekaman langsung dari CCTV ruang tamu rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dengan keringatku, rumah yang kudekorasi dengan penuh cinta untuk menyambut kepulangan suamiku setiap sore. Namun sore ini, pemandangan di layar itu membuat darahku mendidih. Lebih panas daripada api yang melahap sayap pesawat yang kutumpangi 2 hari lalu. Di layar itu, aku melihat Reza, suamiku. Laki-laki yang selama 5 tahun ini kupuja, laki-laki yang selalu berkata bahwa akulah dunianya. Dia sedang duduk di sofa kulit impor Italia favoritku. Di tangannya, ada gelas kristal berisi wine, botol vintage tahun 1998 yang kusimpan khusus untuk perayaan ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Tapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya, dengan pakaian yang terlalu minim untuk disebut sopan, duduk seorang wanita muda. Bella, mantan sekretarisnya, atau setidaknya begitulah Reza memperkenalkannya padaku 6 bulan lalu. Mereka tidak terlihat sedih. Tidak ada air mata. Tidak ada wajah berduka layaknya seseorang yang baru saja mendengar kabar bahwa pesawat istrinya hilang kontak dan jatuh di perairan dalam. Sebaliknya, tawa mereka terdengar begitu nyaring, bahkan melalui speaker tablet yang kecil ini. Suara tawa itu menusuk telingaku, lebih menyakitkan daripada benturan keras yang kualami saat pendaratan darurat di hutan bakau itu. Di televisi besar di ruang tamu mereka, televisi yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun Reza tahun lalu, berita sela sedang berlangsung. Seorang pembaca berita dengan wajah prihatin membacakan daftar penumpang yang belum ditemukan. Namaku, Karina, ada di urutan kelima. Sayang, lihat itu. Seru Bella sambil menunjuk layar TV dengan ujung jarinya yang lentik. Namanya disebut lagi. Tim SAR bilang kemungkinan selamat sangat kecil karena badan pesawat hancur total di bagian kargo. Reza menenggak isi gelasnya dalam sekali teguk, lalu tertawa lepas. Dia merangkul bahu Bella dengan begitu santai, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Akhirnya, teriak Reza girang, suaranya menggema di ruang tamu yang luas itu. Pesawat istri bebanku jatuh. Kamu dengar itu, Bel? Jatuh. Hancur lebur. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Istri beban? Selama ini aku yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Aku yang melunasi cicilan mobil mewahnya. Aku yang memberinya modal usaha berkali-kali meski selalu gagal. Dan sekarang dia menyebutku beban? Akhirnya kita bebas, sayang. Lanjut Reza, matanya berbinar penuh keserakahan. Kita bisa jual semua asetnya. Rumah ini, villa di Bali, ruko-ruko di pusat kota, semuanya. Dia pikir dia pintar menyimpan sertifikat, padahal aku sudah tahu di mana dia menyembunyikan kunci berangkasnya. Aku sudah membobolnya tadi pagi saat berita pertama keluar. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang begitu murni. Tanganku gemetar hebat saat mencengkeram sisi tempat tidur rumah sakit. Rasa sakit di sekujur tubuhku akibat kecelakaan itu mendadak hilang, digantikan oleh rasa perih yang menyayat hati. Pintu kamar rawat inap VVIP-ku terbuka perlahan. Indra, pengacara kepercayaanku sekaligus teman masa kecilku, masuk dengan wajah tegang. Dia membawa sebuah koper hitam di tangannya. Melihatku yang sedang menatap layar tablet dengan wajah pucat dan rahang mengeras, Indra menghela napas panjang. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di samping ranjangku. Karina, panggilnya pelan. Kamu tidak seharusnya melihat itu sekarang. Kondisimu belum stabil.
Aku tidak menoleh. Mataku masih terpaku pada Reza yang kini sedang mencium pipi Bella dengan penuh nafsu di atas sofa mahalku. Biarkan aku melihatnya, Endra. Aku butuh ini. Aku butuh alasan untuk tidak merasa bersalah atas apa yang akan kulakukan pada mereka nanti. Indra mengangguk mengerti. Dia meletakkan koper itu di meja nakas, lalu membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan dokumen dan sebuah kartu akses berwarna hitam. Sesuai instruksimu dan negosiasi yang alot dengan pihak maskapai, kata Indra memulai laporannya. Pihak maskapai setuju untuk merahasiakan keselamatanmu selama 14 hari ke depan. Mereka sangat ketakutan isu kegagalan mesin ini bocor ke publik sebelum investigasi selesai. Sebagai kompensasi atas trauma fisik, psikis, dan biaya tutup mulut, agar kamu tidak menuntut mereka di pengadilan internasional, mereka sepakat dengan angka yang kita ajukan. Berapa? Tanyaku datar, mataku masih belum lepas dari layar tablet di mana Reza kini sedang berdansa konyol dengan Bella. 10 miliar rupiah, jawab Indra tegas. Uangnya sudah masuk rekening offshore yang baru saja kubuatkan atas namamu pagi ini. Rekening yang tidak bisa dilacak oleh Reza atau siapapun di negara ini. 10 miliar. Angka yang fantastis bagi kebanyakan orang. Tapi bagiku saat ini, uang itu hanyalah alat. Alat untuk membeli kehancuran suamiku. Dan statusku, tanyaku lagi. Secara resmi, tim SAR masih melakukan pencarian. Namamu masih ada di daftar, hilang. Maskapai akan menunda pengumuman keselamatanmu sampai kamu memberi kode. Semua staf medis di lantai ini sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan tingkat tinggi. Tidak akan ada yang tahu kamu hidup, Karina, kecuali aku dan tim medis inti. Aku mengangguk pelan. Rasa nyeri kembali menjalar di bahu kananku yang terkilir, mengingatkanku pada momen mengerikan saat pesawat itu berguncang hebat dan menukik tajam. Aku ingat teriakan penumpang, masker oksigen yang turun, dan benturan keras yang membuat segalanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah berada di perahu nelayan yang menyelamatkanku di antara puing-puing yang mengapung. Aku adalah satu dari sedikit yang selamat dengan luka minimal, karena posisi dudukku di dekat pintu darurat yang terlempar utuh. Tuhan menyelamatkanku. Awalnya aku bertanya-tanya, untuk apa aku diselamatkan jika hanya untuk melihat suamiku merayakan kematianku? Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Tuhan membiarkanku hidup agar aku bisa melihat wajah asli iblis yang selama ini tidur di sebelahku. Di layar tablet, adegan semakin menyakitkan. Pintu ruang tamu terbuka, dan sosok wanita parubaya masuk dengan langkah tergesa-gesa. Itu Ibu Lestari, ibu mertuaku. Reza, seru Ibu Lestari dengan napas terengah-engah. Ibu baru lihat berita. Benar pesawat istri kamu itu jatuh. Reza berhenti berdansa, lalu tertawa sambil merentangkan tangannya ke arah ibunya. Benar, Bu, doa ibu terkabul. Si pelit itu akhirnya lenyap. Ibu Lestari tidak terlihat sedih sedikit pun. Wajahnya justru tampak cerah, seolah baru saja memenangkan lotre. Dia memeluk anaknya erat-erat. Alhamdulillah, Nak, akhirnya kamu tidak perlu lagi minta-minta uang sama dia seperti pengemis. Kita bisa ambil alih semuanya sekarang. Ibu mau rumah yang di Lembang itu ya, jangan lupa jatah ibu. Tenang, Bu, sahut Reza sambil menepuk punggung ibunya. Semua asetnya bakal jadi milik kita. Kita urus surat kematiannya secepat mungkin. Aku sudah hubungi teman yang bisa bantu percepat prosesnya tanpa harus nunggu jasadnya ketemu. Bagus, bagus, kata Ibu Lestari, lalu menatap Bella dan tersenyum lebar. Nah, ini baru menantu idaman ibu. Cantik, penurut, dan tidak sombong seperti si Karina itu. Hatiku remuk redam. Ibu Lestari, wanita yang selama ini kurawat biaya pengobatan jantungnya, yang kuberikan uang bulanan lebih besar daripada gaji manajer, ternyata membenciku sebegitu dalamnya. Selama ini dia selalu bersikap manis di depanku, memuji masakanku, memuji kerjaku keras. Ternyata itu semua topeng. Kamu dengar itu, Endra? Bisikku, suaraku parau menahan tangis yang tak boleh tumpah. Mereka bahkan tidak mau menunggu jasadku ditemukan. Mereka cuma mau surat kematian. Indra menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Mereka sampah, Rin. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini.
Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin rumah sakit yang berbau antiseptik. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kepingan jiwaku yang berserakan. Saat aku membuka mata kembali, tidak ada lagi sorot kesedihan di sana. Yang ada hanya tatapan dingin dan tajam. Indra, panggilku. Ya, Rin. Siapkan semua berkas aset yang asli. Pastikan tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk menjual apapun. Blokir akses Reza ke rekening bersama mulai besok, tapi lakukan dengan cara yang terlihat seperti prosedur bank biasa karena pemilik rekening utama hilang, supaya dia tidak curiga. Siap, akan kulakukan malam ini juga. Dan satu lagi, kataku sambil menunjuk layar tablet di mana Reza, Bella, dan Ibu Lestari kini sedang bersulang dengan wine milikku. Jangan matikan akses CCTV ini. Aku ingin merekam semuanya. Setiap kata, setiap rencana busuk, setiap tawa mereka. Itu akan jadi bukti saat aku menyeret mereka ke neraka dunia. Indra menatapku dengan sorot kekaguman bercampur kekhawatiran. Kamu yakin kuat, Rin? Melihat ini terus-menerus bisa merusak mentalmu. Aku tersenyum miring, senyum yang belum pernah kutunjukkan pada siapapun sebelumnya. Mental? Mentalku sudah mati saat pesawat itu jatuh. Indra, yang tersisa di sini hanyalah seorang wanita yang punya uang 10 miliar dan dendam yang harus dibayar lunas. Mereka ingin menjual asetku? Silakan mereka bermimpi. Karena saat mereka bangun nanti, mereka akan sadar bahwa mimpi indah itu sebenarnya adalah mimpi buruk. Aku kembali menatap layar. Reza sedang mengangkat gelas tinggi-tinggi. Untuk kebebasan, serunya. Untuk kebebasan, gumamku pelan, menirukan ucapannya. Dan untuk kehancuranmu, suamiku sayang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan tawa Reza dan wajah puas Ibu Lestari terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Tubuhku lelah, efek obat pereda nyeri mulai memudar, menyisakan denyut sakit di sekujur tulangku. Namun, rasa sakit fisik ini justru membantuku tetap sadar. Membantuku mengingat kembali setiap detail kehidupanku selama 6 bulan terakhir, mencari di mana letak kesalahanku hingga aku bisa begitu buta. Aku membiarkan pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu ke 6 bulan yang lalu. Saat itu, aku merasa hidupku nyaris sempurna. Karirku di perusahaan properti peninggalan almarhum ayah sedang menanjak, dan rumah tanggaku, atau setidaknya yang kupercayai saat itu, terasa harmonis. Ingatanku berhenti pada sebuah malam di ruang makan rumah kami. Meja makan penuh dengan hidangan yang kumasak sendiri sepulang kantor. Rendang daging kesukaan Reza dan sayur lodeh favorit Ibu Lestari yang kebetulan sedang menginap. Masakanmu kurang garam, Rin, komentar Ibu Lestari begitu suapan pertama masuk ke mulutnya. Dia meletakkan sendok dengan bunyi berdenting kasar di piring keramik. Kamu ini sibuk cari uang terus, sampai lupa kodrat istri buat masak yang benar. Aku tersenyum kecut, berusaha tetap sopan. Maaf, Bu. Nanti Karina tambahkan garamnya. Karina memang agak lelah tadi habis rapat seharian. Alah, rapat, cibir Ibu Lestari sambil memutar bola matanya. Istri itu tugas utamanya melayani suami, bukan keluyuran rapat. Lihat suamimu ini, dia kerja keras banting tulang, pulang ke rumah masakannya hambar. Aku melirik Reza, berharap dia membelaku. Saat itu, Reza mengaku sedang merintis perusahaan konsultan bisnis. Dia bilang dia butuh fokus penuh dan sering pulang larut malam karena bertemu klien. Aku, sebagai istri yang suportif, tidak pernah banyak bertanya. Sudahlah, Bu. Karina kan memang wanita karir, beda sama ibu dulu yang telaten, kata Reza. Kalimatnya terdengar membela, tapi nadanya merendahkan. Seolah menjadi wanita karir adalah sebuah kekurangan. Malam itu, setelah makan malam selesai dan ibu masuk ke kamar tamu, Reza mengajakku bicara di teras belakang. Dia menyalakan rokok, menghembuskan asapnya ke udara malam. Wajahnya tampak gusar. Ada apa, Mas? Kok mukanya ditekuk gitu? Tanyaku sambil memijat bahunya pelan. Reza menghela napas berat. Aku pusing, Yang. Proyek konsultan yang sedang kutangani butuh suntikan dana operasional. Klienku minta entertainment yang cukup mahal sebelum tanda tangan kontrak besar. Kalau kontrak ini gol,
Komisinya bisa buat kita lunasin sisa cicilan ruko kamu. Berapa butuhnya? Tanyaku tanpa curiga. Ini bukan pertama kalinya dia minta uang. 50 juta. Cuma buat talangan seminggu kok. Begitu kontrak cair, aku ganti 2 kali lipat. Aku terdiam sejenak. 50 juta bukan uang sedikit, bahkan bagiku. Mas, bulan lalu kan aku baru kasih 100 juta buat sewa kantor baru kamu. Masa habis lagi? Reza langsung menepis tanganku dari bahunya. Dia berbalik menatapku dengan tatapan tersinggung yang dibuat-buat. Kamu perhitungan banget sih sama suami sendiri? Aku ini kerja buat masa depan kita, Rin. Bukan buat foya-foya. Kamu pikir gampang cari klien kakap? Kalau kamu nggak mau bantu, ya sudah. Biar aku cari pinjaman ke rentenir sekalian, biar aku mati dikejar utang. Mendengar ancaman itu, hatiku luluh. Aku paling tidak bisa melihat dia susah. Aku merasa bersalah karena telah meragukannya. Inilah pola yang selalu dia gunakan, manipulasi emosional. Dia membuatku merasa menjadi istri yang pelit dan tidak mendukung suami. Padahal nyatanya akulah tiang penyangga ekonomi keluarga ini. Jangan ngomong gitu dong, Mas. Iya, besok aku transfer. Jangan ke rentenir, bahaya. Reza langsung tersenyum, wajah marahnya lenyap seketika. Dia memelukku erat. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku janji, ini yang terakhir. Setelah ini aku bakal sukses dan kamu gak perlu kerja capek-capek lagi. Kamu tinggal duduk manis di rumah. Kebohongan. Itu semua kebohongan busuk. Keesokan harinya, aku mentransfer uang itu. Dan seminggu kemudian, Reza memperkenalkanku pada Bella. Dia membawanya ke rumah dengan alasan butuh sekretaris pribadi untuk membantu mengurus administrasi kantor barunya yang semakin sibuk. Ini Bella, Rin. Dia lulusan terbaik manajemen, cekatan banget kerjanya. Dia bakal sering kesini buat bantu-bantu aku rekap data, kata Reza saat itu. Bella tersenyum manis padaku, mengulurkan tangannya. Halo, Mbak Karina. Mas Reza sering cerita soal Mbak. Katanya Mbak wanita hebat. Aku menyambut tangannya dengan ramah, tidak menyadari bahwa di balik senyum polos itu tersimpan niat jahat. Salam kenal, Bella. Titip Mas Reza ya, ingatin makan kalau lagi sibuk. Pasti, Mbak, jawabnya. Sejak saat itu, Bella menjadi tamu rutin di rumah kami. Awalnya hanya urusan pekerjaan di ruang kerja Reza. Tapi lama-kelamaan, batas itu mulai kabur. Bella mulai ikut makan malam bersama kami. Ibu Lestari pun terlihat sangat akrab dengan Bella, jauh lebih akrab daripada denganku. Mereka sering mengobrol berjam-jam tentang hal-hal remeh yang tidak ku mengerti, sementara aku sibuk dengan laptopku mengurus pekerjaan kantor. Puncaknya adalah sebulan yang lalu, saat aku pulang lebih awal karena sakit kepala hebat. Aku menemukan mereka bertiga, Reza, Ibu Lestari, dan Bella, sedang tertawa-tawa di ruang tengah sambil membuka paket belanjaan mewah. Tas-tas bermerek berserakan di lantai. Loh, Karina, kok sudah pulang? Tanya Reza kaget. Wajahnya sedikit pucat. Aku sakit kepala, Mas. Itu belanjaan siapa banyak banget? Tanyaku bingung. Ada tas Hermes, sepatu, dan baju-baju branded yang harganya puluhan juta. Bella tampak gugup, tapi Ibu Lestari dengan cepat menyambar. Oh, ini belanjaan Ibu. Ibu habis dapat arisan. Kenapa? Nggak boleh Ibu belanja? Aku mengerutkan kening. Arisan apa yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sekali kocok untuk pensiunan janda seperti Ibu? Tapi lagi-lagi, aku menepis kecurigaanku demi kedamaian rumah tangga. Bukan gitu, Bu. Bagus kalau Ibu senang. Cuma kaget saja. Makanya, kamu jangan kerja terus. Sekali-kali nikmati hidup kayak Ibu, sindir Ibu Lestari. Belakangan aku baru tahu dari audit rekeningku sendiri, bahwa uang belanjaan itu bukan dari arisan. Reza telah menggunakan kartu kredit tambahanku, yang kuberikan khusus untuk dana darurat, usahanya, untuk membiayai gaya hidup ibunya dan selingkuhannya. Total tagihan bulan itu mencapai 300 juta rupiah. Saat aku menanyakan hal itu pada Reza, dia beralasan kartu itu diretas dan dia sedang mengurusnya ke bank. Aku percaya. Betapa bodohnya aku.
Dan kebohongan terbesar dari semuanya baru terungkap dalam ingatanku sekarang. Reza tidak pernah punya kantor konsultan. Uang 100 juta untuk sewa kantor, 50 juta untuk entertainment, dan ratusan juta lainnya. Semuanya dia gunakan untuk berjudi saham dan memanjakan Bella. Setiap pagi dia berpakaian rapi seolah pergi ke kantor. Padahal dia pergi ke apartemen sewaan Bella, yang juga dibayar pakai uangku, untuk tidur seharian atau pergi jalan-jalan. Dia menciptakan realitas palsu di mana dia adalah pengusaha sukses yang hanya sedang, sedikit apes. Sementara aku diposisikan sebagai istri penuntut yang tidak tahu terima kasih. Dia menghancurkan harga diriku perlahan-lahan, membuatku merasa kecil, membuatku merasa bahwa tanpanya aku bukan siapa-siapa. Air mataku menetes lagi di bantal rumah sakit. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan karena telah membiarkan diriku diinjak-injak begitu lama. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar rawat inap yang putih bersih. Kilasan memori itu membuat dadaku sesak, tapi sekaligus memberiku kekuatan baru. Sekarang aku tahu persis siapa lawan yang kuhadapi. Mereka bukan hanya orang jahat, mereka adalah parasit. Dan parasit tidak akan berhenti menggerogoti inangnya sampai inangnya mati. Tapi inang ini tidak mati. Inang ini justru bangun dengan taring yang lebih tajam. Aku meraih ponsel yang dibawakan Indra tadi. Aku harus menghubungi seseorang. Seseorang yang dulu pernah memperingatkanku tentang Reza, tapi kuabaikan. Sari, sahabatku. Dia satu-satunya orang yang mungkin masih bisa kupercaya selain Indra. Aku butuh mata dan telinga di lapangan, di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh CCTV rumahku. Jari-jariku dengan cepat mengetik pesan singkat. Sari, ini aku, Karina. Jangan teriak, jangan telepon balik. Aku masih hidup. Aku butuh bantuanmu. Aku menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponsel itu di dada. Permainan baru saja dimulai, Mas Reza. Kamu pikir kamu sudah menang karena bebanmu hilang? Tunggu sampai beban itu kembali dan meruntuhkan atap yang menaungimu. Dunia di luar jendela kamar rumah sakit mulai gelap, senada dengan lorong waktu yang kini kumasuki dalam ingatanku. Tablet di pangkuanku menyala redup, menampilkan folder bernama Jaminan Neraka, yang tersimpan aman di penyimpanan awan pribadiku. Folder ini adalah nyawaku sekarang. Jika 10 miliar rupiah dari maskapai adalah perisaiku, maka isi folder ini adalah pedang bermata dua yang siap memenggal kepala musuh-musuhku. Pikiranku melayang mundur, tepat 7 hari sebelum aku menaiki pesawat sial itu. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis meratapi nasibku yang sebentar lagi akan jungkir balik. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku duduk di sofa ruang tengah dengan laptop menyala, menyelesaikan laporan keuangan perusahaan yang harus kuserahkan besok pagi. Lampu ruang tengah kumatikan, hanya menyisakan cahaya dari layar laptop dan lampu taman yang temaram. Suara mobil menabrak pagar garasi memecah konsentrasiku. Jantungku berdegup kencang. Itu mobil Reza. Tidak biasanya dia pulang seceroboh itu. Aku bergegas membuka pintu depan, dan angin malam bercampur cipratan air hujan langsung menerpa wajahku. Reza keluar dari mobil dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol menyengat hidungku bahkan dari jarak 2 meter. Kemejanya berantakan, separuh kancingnya terbuka, dan ada noda lipstik merah menyala di kerahnya, warna yang tidak pernah kupakai. Mas? Seruku sambil memapahnya yang nyaris ambruk di teras. Kamu mabuk? Katanya meeting sama investor. Reza tertawa racau, matanya merah dan tidak fokus. Investor iya, investor gila. Dia setuju, Rin. Kita bakal kaya. Kamu gak perlu kerja lagi, istriku yang cantik, tapi cerewet. Dia begitu berat. Dengan susah payah, aku menyeretnya masuk ke ruang tamu dan membaringkannya di sofa panjang. Sepatunya yang berlumpur mengotori karpet bulu kesayanganku, tapi saat itu aku terlalu lelah untuk marah. Aku melepaskan sepatunya, melonggarkan ikat pinggangnya, dan menyelimutinya. Saat aku hendak beranjak ke dapur untuk mengambil air hangat, kakiku tersandung tas kerja kulit milik Reza yang tergeletak sembarangan di lantai. Tas itu jatuh dalam posisi terbalik, isinya berhamburan keluar. Sial, gumamku pelan. Aku berlutut untuk membereskan kekacauan itu. Ada beberapa map, pulpen, dompet kartu nama,
dan sebuah ponsel. Ponsel yang asing. Warnanya hitam polos, model lama yang berbeda dengan ponsel pintar keluaran terbaru yang biasa dia pamerkan. Rasa penasaran yang selama ini kutekan mendadak muncul ke permukaan. Selama ini aku selalu menghormati privasinya. Aku tidak pernah mengecek ponsel utamanya, tidak pernah bertanya detail kemana dia pergi. Tapi malam ini, melihat kondisi dia yang kacau dan ponsel asing ini, pertahananku runtuh. Aku mengambil ponsel itu. Terkunci. Aku menoleh ke arah Reza yang sudah mendengkur keras dengan mulut terbuka. Tanpa pikir panjang, aku meraih tangan kanannya yang terkulai. Jantungku berpacu liar, keringat dingin membasahi pelipis. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Perlahan, kutempelkan jempol kanannya ke sensor sidik jari ponsel itu. Klik. Terbuka. Duniaku berhenti berputar saat melihat layar beranda ponsel itu. Wallpapernya bukan foto kami, bukan pemandangan alam, tapi foto Reza dan Bella yang sedang berciuman mesra di sebuah kamar hotel. Tanganku gemetar hebat. Jadi benar dugaan kecil di sudut hatiku selama ini. Bella bukan sekadar sekretaris. Tapi rasa sakit hati itu segera tergantikan oleh horor yang lebih besar saat aku membuka aplikasi pesan instan. Percakapan mereka bukan hanya soal perselingkuhan. Chat dari Bella, "Siska sayang, si rentenir, gembong, tadi telepon lagi. Dia ancam bakal datengin rumah kalau bunga bulan ini nggak masuk. Kamu yakin sertifikat rumah yang kamu ambil dari brankas itu aman?" Balasan Reza, "Aman, Beb. Karina bodoh itu nggak bakal ngecek brankas. Kuncinya udah aku duplikat. Besok aku gadaikan ke koperasi gelap kenalanmu itu. Tanda tangan dia udah aku palsuin di surat kuasa. Mirip banget, notaris buta juga bakal percaya." Napasku tercekat. Aku merasa mual. Reza, suamiku, memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan rumah ini? Rumah warisan ayahku? Aku segera mengalihkan pandangan ke tumpukan berkas yang tadi tumpah dari tasnya. Di sana, terselip sebuah map merah yang terlihat kumal. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Mataku membelalak melihat isinya. Surat perjanjian utang piutang dengan nominal 2 miliar rupiah, dengan jaminan sertifikat rumah utama kami. Di bagian bawah, tertera tanda tangan, Karina, di atas materai. Tanda tangan itu memang sangat mirip. Tapi aku tahu tarikan garisnya sedikit berbeda di bagian akhir. Dia benar-benar melakukannya. Dia menggadaikan atap tempat kami bernaung demi gaya hidupnya dan wanita itu. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Di galeri foto ponsel rahasia itu, aku menemukan tangkapan layar sebuah artikel berita daring dari portal berita daerah di Sumatera. Judulnya membuat darahku membeku. Buronan kasus penipuan arisan bodong, Sultana, masih berkeliaran, kerugian korban mencapai 5 miliar. Di bawah judul itu, ada foto seorang wanita memegang papan nama tersangka. Wajahnya sedikit berbeda, rambutnya lebih pendek dan tanpa riasan, tapi aku mengenali mata itu, hidung itu, senyum licik itu. Di keterangan foto tertulis nama tersangka, Siska Amalia. Siska Amalia adalah Bella. Bella adalah Siska Amalia. Wanita yang dibawa Reza ke rumahku, yang dipuja-puja Ibu Lestari, adalah seorang kriminal buronan polisi. Penipu ulung yang lari dari hukum dan bersembunyi di balik ketiak suamiku. Ada pesan suara tersimpan di folder unduhan. Aku memutarnya dengan volume paling rendah, mendekatkan ponsel ke telingaku. Suara wanita, Bella Siska, Za, identitas baruku amankan? Orang di kelurahan itu minta tambahan pelicin buat bikin KTP atas nama Bella. Kamu transfer lagi ya? Kalau sampai aku ketangkep, kamu juga bakal terseret karena menyembunyikan buronan. Aku terduduk lemas di lantai karpet. Lututku tidak mampu lagi menopang tubuhku. Fakta-fakta ini menghantamku bertubi-tubi seperti ombak ganas. Suamiku bukan hanya peselingkuh dan penipu, tapi dia juga melindungi kriminal. Dia mempertaruhkan segalanya, kebebasannya, rumah kami, masa depanku, hanya untuk seorang wanita buronan. Malam itu, di tengah suara dengkuran Reza yang memuakan dan deru hujan di luar, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membangunkan dia. Aku tidak akan berteriak atau melempar barang. Itu hanya akan membuat mereka waspada. Aku butuh bukti ini aman. Aku berlari kecil ke ruang kerjaku,
mengambil kabel data, dan menyambungkan ponsel busuk itu ke laptopku. Aku menyalin semuanya. Semua foto, semua chat, semua rekaman suara, foto dokumen utang piutang, hingga kontak rentenir itu. Aku mengunggahnya ke 3 layanan penyimpanan awan yang berbeda dengan kata sandi berlapis. Setelah selesai, aku mengembalikan ponsel itu ke dalam tas Reza, mengatur posisi map dan pulpen persis seperti semula seolah-olah baru saja terjatuh dan belum disentuh. Aku kembali menatap Reza yang tertidur pulas. Wajah yang dulu kucintai itu kini tampak seperti monster di mataku. Nikmatilah tidurmu malam ini, Mas, bisikku lirih, suaranya penuh dengan racun kebencian yang dingin. Karena setelah ini, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah tidur nyenyak lagi seumur hidupmu. Kembali ke masa kini, di kamar rumah sakit. Aku menutup folder itu di tabletku. Senjata itu sudah di tangan. Aku tahu Bella alias Siska punya fobia aku terhadap penjara. Itu terlihat dari chatnya yang paranoid soal polisi. Aku juga tahu Reza punya ketakutan terbesar, miskin dan dipermalukan. Dokumen utang piutang itu adalah bom waktu yang akan meledakkan finansial mereka. Dan identitas asli Bella adalah kartu as yang akan mengirim wanita itu membusuk di balik jeruji besi. Tapi aku tidak akan langsung menyerahkannya ke polisi. Tidak, itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin mereka merasakan teror terlebih dahulu. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati, dibohongi, dan dikejar-kejar ketakutan. Persis seperti yang mereka lakukan padaku. Aku akan menggunakan senjata ini untuk menyayat mereka perlahan-lahan, membiarkan mereka berdarah sedikit demi sedikit sebelum memberikan pukulan yang mematikan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Babak belas kasihan sudah selesai. Sekarang waktunya eksekusi. 3 hari setelah aku siuman dan menonton pengkhianatan itu, aku meninggalkan rumah sakit. Tentu saja, kepergianku dilakukan secara rahasia. Tengah malam, sebuah ambulans tanpa sirine membawaku keluar dari pintu belakang gedung medis, menghindari wartawan yang mungkin mengendus kabar tentang korban selamat. Indra sudah mengatur segalanya dengan presisi militer. Ambulans itu membawaku ke sebuah villa pribadi di kawasan perbukitan yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota namun memiliki akses internet satelit berkecepatan tinggi. Tempat ini adalah Safe House milik keluarga Indra yang jarang dipakai. Dinding-dindingnya tinggi, dikelilingi pepohonan rimbun, dan yang terpenting, aman. Inilah markas besarku sekarang. Begitu sampai, aku tidak langsung istirahat. Adrenalin memompa tubuhku lebih kuat daripada obat penahan nyeri manapun. Ruang tamu villa itu dalam sekejap kami ubah menjadi pusat komando. 3 monitor besar dipasang berjejer di meja panjang. 1 monitor menampilkan umpan CCTV dari rumahku, yang kini diduduki Reza dan Bella, 1 monitor untuk data perbankan, dan 1 lagi untuk melacak pergerakan komunikasi mereka. Karina, kamu harus istirahat. Kakimu masih bengkak. Tegur Indra sambil meletakkan segelas teh hangat di meja. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, campuran antara kasihan dan kekaguman akan ketegaranku. Aku tidak bisa tidur, Indra. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah mereka tertawa, jawabku tanpa menoleh dari layar. Di monitor kiri, terlihat Reza sedang memarahi pembantu rumah tanggaku, Mbak Yati, karena terlambat menyajikan kopi. Darahku mendidih. Mbak Yati adalah orang baik yang sudah bekerja padaku selama 5 tahun. Baiklah, kalau itu maumu. Mari kita bahas rencananya, kata Indra, menarik kursi di sebelahku. Status hukummu resmi, hilang dalam pencarian. Reza sudah mulai bergerak mengurus surat keterangan kematian sementara. Dia menyuap petugas kelurahan. Biarkan dia merasa menang, potongku cepat. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit saat jatuh. Apa kabar, senjata, yang kita bahas? Tim detektif swasta yang kusewa sudah mengonfirmasi lokasi rentenir itu. Namanya Bang Jago, lintah darat kelas kakap. Dia memang memegang sertifikat rumahmu yang asli. Reza mengambilnya saat kamu dinas ke Surabaya bulan lalu. Jelas Indra. Aku mengangguk. Bagus. Sekarang, kita butuh mata-mata di dalam. CCTV saja tidak cukup. Aku butuh seseorang yang bisa berinteraksi dengan mereka, memancing reaksi mereka. Saat itulah ponselku bergetar.
Satu pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Sari, Rin, demi Tuhan, bilang kalau pesan yang kamu kirim kemarin itu bukan hantu. Aku sudah di depan lokasi yang kamu share. Tolong. Aku menatap Indra. Sari ada di depan gerbang. Indra tampak ragu. Kamu yakin bisa percaya dia? Semakin banyak orang tahu, semakin bahaya. Sari membenci Reza sejak hari pertama aku menikah dengannya. Dia satu-satunya orang yang berani bilang Reza itu playboy saat semua orang memujinya. Dia setia, Endra. Izinkan dia masuk. 5 menit kemudian, pintu villa terbuka. Sari masuk dengan wajah sembab dan mata bengkak. Begitu melihatku duduk di kursi roda di depan monitor, dia menjerit tertahan dan langsung berlari memelukku. Rin, ya ampun, Rin, kamu hidup. Kamu benar-benar hidup. Isaknya histeris, membenamkan wajahnya di bahuku. Aku memeluknya erat, merasakan hangatnya persahabatan yang tulus di tengah dinginnya pengkhianatan ini. Aku hidup, Sar. Maaf bikin kamu kaget. Sari melepaskan pelukan, menatap wajahku yang penuh perban. Reza bajingan itu, dia sudah ganti wallpaper HP-nya. Rin, dia pasang foto dia sama si pelakor itu. Di depan anak-anak kantor dia akting sedih, tapi di belakang dia ketawa-tawa. Aku mau nampar dia rasanya. Jangan, kataku dingin, menghapus air mata di pipi Sari. Jangan ditampar sekarang. Itu terlalu enak buat dia. Kita akan buat dia menderita pelan-pelan. Kamu mau bantu aku? Sari mengangguk mantap, matanya menyala penuh tekad. Apapun, Rin. Suruh aku bakar mobilnya pun aku siap. Aku butuh kamu jadi teman mereka, jelasku. Dekati Bella. Pura-puralah kamu mendukung hubungan mereka karena kamu sebenarnya juga kesal padaku semasa aku hidup. Bilang kalau aku bos yang pelit atau teman yang menyebalkan. Buat mereka percaya padamu. Sari terdiam sejenak, mencerna peran sulit itu, lalu mengangguk. Aku bisa. Aku jago akting kalau soal menjilat. Bagus. Tugas pertamamu besok. Datang ke rumah, bawa kue duka cita, dan, tidak sengaja, sebutkan soal hantu. Ceritakan dongeng seram bahwa korban kecelakaan pesawat yang jasadnya belum ketemu biasanya akan pulang ke rumah untuk mencari barang kesayangannya. Sari tersenyum licik. Siap, bos. Setelah Sari pergi dengan misi barunya, aku kembali fokus pada Indra. Sekarang tahap kedua, teror digital. Aku membuka laptopku, mengakses sistem smart home yang terpasang di seluruh penjuru rumahku. Reza mungkin bisa mengganti kunci pintu fisik, tapi dia terlalu gaptek untuk mereset sistem keamanan digital yang kucoding sendiri. Aku masih memegang kendali penuh atas lampu, AC, televisi, hingga speaker pintar di setiap ruangan. Apa rencanamu dengan mainan ini? Tanya Indra. Membuat mereka gila. Jawabku. Aku akan memprogram lampu kamar tidur utama untuk berkedip setiap jam 3 pagi, jam kecelakaanku. Aku akan menyalakan AC ke suhu terdingin saat mereka tidur. Dan speaker, aku akan memutarkan rekaman suara favoritku. Suara apa? Suara langkah kaki. Dan suara nyanyian pengantar tidur yang biasa kunyanyikan kalau sedang sendirian. Aku akan membuat Bella merasa dia tidak pernah sendirian di rumah itu. Itu kejam, komentar Indra, tapi bibirnya menyunggingkan senyum. Belum selesai, lanjutku. Keuangan. Bekukan rekening operasional Reza besok pagi. Gunakan alasan, audit investigasi kecelakaan, karena rekening itu terhubung dengan namaku sebagai penjamin. Buat seolah-olah bank yang melakukannya secara otomatis. Itu akan memotong akses uang tunai mereka. Mereka akan panik karena jatuh tempo bunga rentenir tinggal 2 hari lagi, analisis Indra cepat. Tepat. Saat mereka panik dan butuh uang cepat, Sari akan masuk dan memberikan saran sesat, jual perhiasan dan tas-tas branded milikku. Yang mereka tidak tahu, tas-tas termahal sudah kutukar dengan yang palsu kualitas super sebelum aku berangkat, dan yang asli ada di deposit box bank yang kuncinya ada padaku. Saat mereka mencoba menjual barang palsu itu ke butik barang bekas, mereka akan dipermalukan. Aku menatap layar monitor lagi. Reza sedang duduk santai, merokok di dalam rumah, sesuatu yang sangat kularang dulu. Dia tampak begitu damai, begitu yakin dia sudah menang.
Aku menekan tombol microphone di aplikasi Smart Home. Suaraku akan terdengar samar-samar melalui speaker di lorong dekat tempat Reza duduk, diatur dengan efek echo agar terdengar seperti bisikan angin. Kembalikan, bisikku ke mikrofon. Di layar, aku melihat Reza tersentak. Dia menoleh ke kanan dan kiri, bingung. Dia mematikan rokoknya, wajahnya mulai tegang. "Kamu dengar itu?" tanya Reza pada ruangan kosong. Aku tersenyum puas. Rasa sakit di tubuhku seolah menguap. Ini baru permulaan, sayang. Aku baru saja meletakkan bidak pertamaku di papan catur. Dalam beberapa hari ke depan, rumah impian yang ingin kau rampas itu akan berubah menjadi rumah hantu yang mencekikmu perlahan. Indra, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari wajah ketakutan Reza. Pesan makan malam yang enak. Malam ini, kita rayakan dimulainya perang. Perencanaan sudah matang. Senjata sudah dikokang. Pasukan sudah bergerak. Aku bukan lagi Karina si istri penurut. Aku adalah hantu masa lalu mereka yang akan menuntut balas, rupiah demi rupiah, air mata demi air mata. Balas dendam ini akan disajikan dingin, dan aku akan menikmati setiap suapannya. Malam semakin larut di vila persembunyianku, tetapi mataku masih nyalang menatap layar monitor. Di sana, di rumah yang dulu kusebut surga, kini berubah menjadi panggung drama horor bagi penghuninya. Jarum jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Waktu yang sunyi, waktu di mana dosa-dosa biasanya menghantui para pelakunya. Di layar CCTV ruang tengah, aku melihat Reza mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Di atas meja, berserakan botol-botol alkohol kosong. Sejak aku dinyatakan hilang, dia sepertinya tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Mungkin karena euforia kemenangannya mulai pudar digantikan oleh realitas tagihan yang menumpuk, atau mungkin karena teror kecil yang kumulai 2 hari lalu. Bella, wanita ular itu, duduk meringkuk di sofa sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak lagi terlihat angkuh seperti saat pertama kali menguasai rumahku. "Za," lampunya kedip-kedip lagi di kamar atas. Rinti Bella. Suaranya terdengar jelas melalui penyadap suara yang kutanam. "Aku takut, Za." Sumpah, aku dengar suara langkah kaki di lorong tadi. Suaranya tek, tek, tek persis kayak suara sepatu hak tinggi Mbak Karina. Reza mendengus kasar, membanting puntung rokoknya ke asbak yang sudah penuh. "Ah, berisik kamu. Itu cuma perasaanmu saja. Atau mungkin korsleting listrik. Rumah ini kan tua, wajar kalau ada kabel yang rusak. Tapi AC-nya juga aneh," bantah Bella dengan nada tinggi. "Tadi sore panas banget, terus tiba-tiba dingin kayak di kutub. Remotenya nggak bisa dipencet." "Za, jangan-jangan..." "Jangan-jangan apa? Hantu?" potong Reza tajam. "Kamu itu sarjana, Bel. Masa percaya tahayul? Karina sudah mati. Mayatnya mungkin sudah dimakan ikan di laut. Mana bisa dia pulang mainin saklar lampu?" Aku tersenyum miring di balik layar monitor. Oh, suamiku yang logis. Dia tidak tahu bahwa hantu itu sedang duduk santai menyeruput kopi hangat sambil mengendalikan aplikasi smart home dari jarak ratusan kilometer. Tanganku bergerak di atas tablet. Aku membuka menu kontrol pencahayaan ruang tengah. Dengan satu ketukan jari, aku mematikan seluruh lampu di rumah itu secara serentak. Gelap gulita. Di layar, aku mendengar jeritan Bella yang melengking. "Reza, lampunya mati. Za, nyalain senter." "Sialan, PLN bangsat," umpat Reza. Aku melihat nyala api kecil dari korek gas yang dinyalakan Reza, menerangi wajah mereka yang ketakutan dalam remang-remang. Saat itulah aku melancarkan serangan berikutnya. Aku mengaktifkan speaker nirkabel yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruang tengah. Lukisan abstrak yang dulu sangat dibenci Reza karena harganya mahal. Aku sudah mengunggah file audio khusus. Rekaman suara kotak musik tua yang memainkan lagu Nina Bobo, tapi dengan tempo yang diperlambat dan diberi efek gema. Alunan musik itu mulai mengalun. Lirih. Mencekam. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk." "Suara apa itu?" bisik Bella gemetar. Dia mencengkeram lengan Reza begitu kuat,
hingga aku yakin kuku-kukunya menancap di kulit suamiku. Diam kamu. Suara Reza juga mulai goyah. Dia mengarahkan korek apinya ke sekeliling ruangan, mencari sumber suara. Siapa di sana? Keluar. Jangan main-main. Aku menekan tombol mikrofon. Indra, pastikan modula suara aktif. Kataku pada Indra yang duduk di sampingku, setia menemani begadang. Aktif, Rin. Suaramu akan terdengar seperti bisikan angin dari neraka, jawab Indra sambil menyeringai. Aku mendekatkan bibir ke mikrofon headset. Kenapa kamu jual rumahku? Suaraku menggema di ruang tamu mereka, rendah dan mendesis. Reza terlonjak mundur hingga menabrak meja kopi. Botol-botol kaca jatuh dan pecah berantakan. Karina, panggilnya dengan suara tercekat. Itu kamu? Kembalikan milikku. Suasana di sana kacau balau. Bella menangis histeris, memohon ampun pada udara kosong. Reza yang tadinya sok berani kini tampak seperti anak kecil yang tersesat. Dia berlari ke saklar lampu, menekannya berkali-kali, tapi tentu saja tidak berguna karena aku sudah memutus alirannya dari sistem pusat. Aku mematikan mikrofon dan menyalakan kembali lampu dengan tingkat kecerahan maksimal secara tiba-tiba. Cahaya putih menyilaukan membanjiri ruangan, membuat mereka berdua menyipitkan mata kesakitan. Cukup untuk pemanasan malam ini, gumamku. Sekarang, mari kita hancurkan mental mereka dengan kenyataan. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, kontras dengan wajah-wajah suram di layar monitorku. Teror semalam membuat mereka tidak tidur sama sekali. Mata Bella bengkak, dan Reza terlihat seperti zombie. Namun, teror sesungguhnya baru saja tiba di depan pintu gerbang dalam bentuk seorang kurir paket. Paket buat Ibu Bella, teriak kurir dari luar pagar. Bella berjalan gontai keluar mengambil paket itu. Itu adalah kotak sedang yang terbungkus rapi. Dia membawanya masuk ruang tamu, di mana Reza sedang sibuk menelepon seseorang, kemungkinan besar rentenir, dengan nada panik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan, suara operator terdengar dari ponsel Reza. Dia membanting ponselnya ke sofa. Sial, orang ban gak bisa dihubungi. Kenapa semua rekeningku dibekukan tiba-tiba? Bang Jago sudah kirim pesan ancaman mau bakar ruko kalau bunga gak dibayar hari ini. Ini paket apa? Tanya Bella bingung sambil merobek bungkusnya. Mana aku tahu. Buka saja, siapa tahu dari teman sosialitamu. Bentak Reza. Bella membuka kotak itu. Detik berikutnya, dia menjerit lagi. Bukan jeritan ketakutan seperti semalam, tapi jeritan horor murni. Dia melempar isi kotak itu ke lantai. Sebuah bingkai foto jatuh. Di dalamnya, terpampang foto hitam putih seorang wanita memegang papan identitas tahanan. Wajah wanita itu muda, tanpa riasan, dengan tatapan kosong. Di papan itu tertulis, Polres Sleman, tersangka penipuan, Siska Amalia. Itu adalah foto mugshot Bella dari masa lalunya yang kelam. Reza memungut foto itu dengan tangan gemetar. Dia menatap foto itu, lalu menatap Bella. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Ini kamu? Tanya Reza dengan suara rendah yang berbahaya. Bella menggeleng panik, mundur perlahan. Bukan. Itu bukan aku, Itu editan. Ada orang iseng yang mau fitnah aku. Jangan bohong, bentak Reza. Dia mencengkeram bahu Bella kasar. Pantas saja kamu gak pernah mau diajak bikin paspor buat liburan ke luar negeri. Pantas saja kamu selalu pakai nama panggilan. Kamu buronan? Kamu penipu? Dengerin aku dulu. Bella menangis, air matanya melunturkan maskara tebalnya. Itu masa lalu. Aku dijebak teman arisan. Aku lari ke sini buat mulai hidup baru sama kamu. Hidup baru apanya? Reza mendorong Bella hingga jatuh ke sofa. Kamu bawa sial. Kalau polisi tahu aku nyembunyiin buronan, aku bisa kena pasal berlapis. Sudahlah dikejar rentenir, sekarang dikejar polisi gara-gara kamu. Dasar wanita sampah. Kamu bilang aku sampah. Bella balas berteriak, sifat aslinya mulai keluar. Ngaca, Reza. Kamu itu pengangguran yang hidup dari ketiak istrimu.
Kamu pikir aku mau sama kamu kalau bukan karena kamu janjiin harta warisan Karina? Sekarang mana? Rekeningmu beku, rumah ini mau disita, dan kamu nyalahin aku. Pertengkaran pecah. Mereka saling maki, saling menyalahkan, membongkar aib masing-masing yang selama ini mereka tutupi dengan kata-kata manis. Aku melihatnya dengan kepuasan yang dingin. Inilah yang kunggu. Kehancuran fondasi hubungan mereka. Hubungan yang dibangun di atas keserakahan dan nafsu tidak akan pernah bertahan saat badai datang. Di tengah keributan itu, ponsel Reza berbunyi lagi. Kali ini bukan dari bank, tapi notifikasi pesan. Aku tahu pesan apa itu. Indra baru saja mengirimkan bukti transfer palsu ke ponsel Reza. Seolah-olah ada dana masuk dari asuransi, namun tertahan karena butuh verifikasi biometrik wajahku atau surat kematian resmi yang asli. Ini adalah umpan. Umpan untuk membuat mereka semakin nekat. Reza membaca pesan itu, matanya membelalak. Keserakahan kembali mengambil alih kewarasannya. Dia menoleh ke Bella yang masih sesenggukan. Diam, bentak Reza. Ada notifikasi dari asuransi. 5 miliar cair, tapi tertahan. Kita butuh uang tunai buat nyogok orang bank biar cairin ini manual. Uang dari mana lagi, Za? Perhiasan Karina palsu semua. Kita udah malu banget pas di toko emas kemarin. Isak Bella. Reza mondar-mandir, menggigit kukunya. Rumah. Kita harus jual rumah ini sekarang juga. Persetan dengan harga pasar. Kita jual murah asal tunai. Aku kenal notaris yang bisa diatur asal bayarannya tinggi. Bang Jago bisa nunggu kalau dia tahu kita bakal dapat duit cash. Tapi sertifikatnya kan ada di Bang Jago? Tanya Bella. Aku punya sertifikat duplikat yang kutunjukkan ke kamu dulu. Ingat? Itu palsu, tapi cukup buat ngecoh pembeli bodoh di awal sampai kita dapat uang muka. Setelah dapat DP besar, kita kabur ke luar negeri. Kita tinggalin semua kekacauan ini. Aku menatap Indra di sampingku. Dia tersenyum sambil menutup laptopnya. Ikan sudah memakan umpan, Rin, kata Indra. Dia mau jual rumah dengan sertifikat palsu. Itu tindak pidana baru. Penipuan properti. Siapkan panggungnya, Endra, perintahku. Jadilah pembeli misterius itu. Buat janji temu di kantor notaris langganan keluargaku, Bu Hani. Dia orang jujur yang akan sangat senang membantu kita menjebak penipu. Dan kamu? Tanya Indra. Aku akan datang. Jawabku sambil menatap bayangan wajahku di cermin, membelai perban yang kini sudah dibuka, menyisakan bekas luka tipis di pelipis yang justru membuatku terlihat lebih garang. Sudah waktunya mayat hidup ini menampakkan diri. Hari itu berakhir dengan kemenangan telak di babak pertama. Mental mereka hancur. Rasa saling percaya di antara mereka musnah. Ketakutan akan hantu, polisi, dan kemiskinan mengepung mereka dari segala penjuru. Mereka pikir menjual rumah adalah jalan keluar, padahal itu adalah pintu masuk menuju penjara. Besok, aku tidak akan lagi bersembunyi di balik layar. Besok, aku akan berdiri di depan mereka, menatap mata mereka saat dunia mereka runtuh. Dan aku tidak sabar melihat ekspresi wajah Reza saat tahu bahwa istri beban, ini adalah orang yang memegang palu hakim atas nasibnya. Siang itu matahari terasa begitu terik, seolah alam semesta sedang menyorotkan lampu sorot raksasa ke arah kantor notaris Hani Herekan. Di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, ketegangan terasa begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. Aku duduk di dalam mobil van hitam dengan kaca gelap yang terparkir tepat di seberang kantor notaris. Di telingaku terpasang AirPods yang terhubung langsung dengan alat penyadap di saku jas Indra. Melalui monitor kecil di dalam mobil, aku bisa melihat siaran langsung dari kamera kancing baju Indra. Di layar, aku melihat Reza duduk dengan gelisah. Dia mengenakan jas terbaiknya yang sebenarnya sudah agak sempit di bagian perut, berusaha terlihat seperti pengusaha sukses. Di sebelahnya duduk Bu Lestari, ibu mertuaku, yang tampak sibuk mengipas-ngipasi wajahnya dengan kipas cendana. Matanya liar menatap sekeliling ruangan mewah itu, seolah sedang menghitung berapa harga furnitur di sana. Bella tidak ikut. Dia terlalu takut keluar rumah setelah paket foto mugshot kemarin, jadi dia bersembunyi di rumah, menjaga benteng yang sebenarnya sudah runtuh. Di hadapan mereka duduk Bu Hani, notaris senior kepercayaan mendiang ayahku. Wajah Bu Hani datar, profesional,
Namun aku tahu di balik kacamata tebalnya, dia menahan jijik yang luar biasa. Dan di sisi lain meja, ada kursi kosong yang disiapkan untuk perwakilan pembeli. Jadi, pembelinya mana, Bu Notaris? Tanya Reza tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer. Saya ada meeting penting sejam lagi. Kita butuh transaksi cepat. Harga 5 miliar yang disepakati itu all in, kan? DP 50% cair hari ini. Sabar, Pak Reza, jawab Bu Hani tenang. Perwakilan pembeli sedang di jalan. Lagi pula, kita masih harus memverifikasi kelengkapan berkas. Ibu Lestari hadir sebagai saksi ahli waris. Benar? Benar sekali, Bu, sahut Bu Lestari antusias. Saya ibu kandungnya. Menantu saya, Karina, kan sudah meninggal kecelakaan pesawat. Kasihan anak saya ini, Duda, butuh modal buat bangkit. Jadi rumah itu memang hak dia sepenuhnya. Dadaku sesak mendengar betapa mudahnya mereka menjual namaku demi uang. Bu Lestari, wanita yang pernah kubelikan kursi pijat seharga puluhan juta, kini menjual kematianku dengan senyum lebar. Pintu ruangan notaris terbuka. Indra melangkah masuk dengan gaya yang sangat berbeda dari biasanya. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, rambut disisir rapi ke belakang, dan membawa tas kerja kulit tebal. Aura otoritas menguar darinya. Reza terlonjak kaget. Indra, ngapain kamu di sini? Kamu kan pengacara Karina? Indra tersenyum tipis, sangat formal. Halo, Reza. Bu Lestari. Saya di sini mewakili klien saya yang berminat membeli properti di Pondok Indah tersebut. Klien saya mendengar ada penjualan aset cepat di bawah harga pasar. Reza tampak bingung sesaat, tapi keserakahan segera menutupi logikanya. Dia pikir Indra hanya menjalankan tugas profesional. Oh, baguslah kalau pembelinya lewat kamu. Jadi lebih gampang. Barang bagus nih, Indra. Jarang ada rumah di kawasan itu dijual 5 miliar. Hitung-hitung bantu teman lama, kan? Tentu, kata Indra sambil duduk dan meletakkan tasnya di meja. Mari kita lihat berkasnya. Reza dengan percaya diri menyodorkan map berisi sertifikat rumah. Ini sertifikat aslinya. Surat kematian Karina memang belum keluar resmi karena jasad belum ketemu, tapi Bu Lurah sudah bikin surat keterangan sementara. Cukup kan buat akad? Indra membuka map itu perlahan. Dia mengambil sertifikat tersebut, merabanya, lalu menatap Reza tajam. Reza, kamu yakin ini asli? Ya aslilah. Kamu nuduh aku nipu? Reza mulai ngegas, taktik defensif klasiknya. Indra tertawa kecil, tawa yang dingin. Bukan menuduh, tapi memastikan. Karena klien saya sangat teliti. Indra kemudian mengeluarkan sebuah alat pendeteksi sinar UV dari sakunya, dan menyinari sertifikat itu. Tidak ada hologram yang menyala. Ini palsu, Reza, kata Indra datar. Kertasnya terlalu halus, dan tidak ada watermark BPN. Kamu mencoba menipu klien saya? Wajah Reza memucat. Itu mungkin salinan. Yang asli ada di brankas. Oh ya? Indra mengangkat alis. Saya pikir sertifikat aslinya sedang dipegang oleh Bapak Jago Hartono, alias Bang Jago, sebagai jaminan utang senilai 2 miliar rupiah plus bunga berbunga. Hening. Ruangan itu mendadak senyap seperti kuburan. Mata Reza membelalak lebar, hampir keluar dari rongganya. Bu Lestari menjatuhkan kipasnya. Dari mana kamu tahu? Gagap Reza. Indra tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah membuka tas kerjanya dan mengeluarkan tumpukan berkas lain. Dia melemparnya ke meja dengan bunyi bruk yang mengintimidasi. Ini adalah bukti pemalsuan tanda tangan Karina pada surat kuasa yang kamu gunakan untuk meminjam uang ke rentenir, kata Indra sambil menunjuk satu dokumen. Ini adalah rekaman CCTV saat kamu mengambil sertifikat dari brankas saat Karina sedang di Surabaya. Lanjutnya, menunjuk sebuah flash disk. Dan ini, Indra mengangkat selembar kertas terakhir, adalah surat gugatan perdata dan laporan pidana yang sudah saya siapkan atas nama klien saya. Klien kamu siapa sih? Teriak Reza panik, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Siapa yang mau hancurin aku kayak gini? Bilang sama dia, kita bisa bagi hasil. Jangan bawa-bawa polisi.
Klien saya tidak butuh uangmu, Reza, jawab Indra tenang. Klien saya hanya ingin keadilan. Saat itulah aku memberi kode pada supir van. Sekarang, aku keluar dari mobil, mengenakan gaun merah marun yang elegan, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi. Langkahku mantap membelah jalanan aspal menuju pintu kantor notaris. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang membuncah. Aku mendorong pintu kaca ruangan rapat itu, tepat saat Reza hendak memukul meja. Kliennya ada di sini, suamiku, kataku lantang. Semua kepala menoleh. Reza membeku. Bu Lestari memegang dadanya, mulutnya menganga lebar seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Aku melepas kacamata hitamku, memperlihatkan mata yang dulu selalu menatap mereka dengan penuh kasih, kini hanya berisi api pembalasan. Karina, suara Reza tercekat, nyaris tak terdengar. Kakinya lemas, dia merosot kembali ke kursinya. Kamu hantu? Hantu tidak punya bayangan, Mas, kataku dingin sambil berjalan mendekat, bunyi sepatu hak tinggiku tak menggema di ruangan sunyi itu, irama yang sama dengan teror semalam. Dan hantu tidak bisa melakukan ini. Plah, tanganku melayang keras menampar pipi Reza. Bunyinya begitu nyaring hingga Bu Hani sedikit tersentak di kursinya. Kepala Reza terlempar ke samping, pipinya langsung merah padam. Itu untuk perselingkuhanmu, desisku. Plah, tamparan kedua mendarat di pipi kirinya. Dan itu untuk doamu supaya aku mati. Reza memegangi pipinya yang panas, menatapku dengan tatapan tak percaya. Dia menyentuh lenganku, memastikan aku nyata. Kamu selamat? Tapi beritanya pesawatnya hancur, aku kira. Kamu kira kamu kaya mendadak? Potongku. Aku menoleh ke arah Bu Lestari yang kini gemetar hebat di kursinya. Apa kabar, Ibu? Kecewa melihat menantu yang pelit ini masih bernapas? Sayang sekali, jatah rumah Lembang yang Ibu impikan itu batal cair. Bu Lestari tergagap, wajahnya pucat pasi. Karina, Ibu nggak bermaksud gitu. Ibu cuma ikut-ikutan Reza. Dia yang hasut Ibu. Ibu kangen sama kamu, Nak. Sumpah. Simpan sandiwaranya, Bu. Aku melihat semuanya. Aku mendengar semuanya. Lewat CCTV rumah yang kalian pakai buat pesta pora, kataku sambil menunjuk mata Indra yang merekam semuanya. Reza tiba-tiba bangkit, mencoba meraih tanganku. Sayang, dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Aku stres karena kehilangan kamu. Bella itu, dia cuma pelarian sesaat. Aku cintanya cuma sama kamu. Kamu selamat, alhamdulillah. Kita bisa mulai dari awal ya. Uang asuransi kamu pasti besarkan. Kita bisa lunasi utang aku, terus kita hidup bahagia. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Wow, luar biasa. Kamu masih sempat mikirin uang asuransi di saat seperti ini? Kamu benar-benar parasit sejati, Reza. Aku menatap Indra. Keluarkan bukti terakhir. Indra menyodorkan sebuah dokumen resmi dengan kop surat pengadilan. Ini bukan surat gugatan biasa. Ini adalah surat sita jaminan atas semua aset yang pernah kamu klaim. Dan ini, Indra menunjuk pintu. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan. Bapak Reza, kami menerima laporan atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penipuan, dan persekongkolan menyembunyikan buronan kelas kakap bernama Siska Amalia alias Bella, kata salah satu polisi dengan tegas. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Reza mundur ketakutan, menabrak tembok. Enggak, ini jebakan. Karina, tolong aku. Aku suamimu. Masa kamu tega penjarain suamimu sendiri? Aku melangkah maju, menatap matanya dalam-dalam dari jarak beberapa sentimeter. Suamiku sudah mati saat dia mendoakan kematianku. Mas. Yang berdiri di depanku sekarang cuma orang asing yang berutang 2 miliar dan mencoba menjual rumahku. Aku mencondongkan tubuh ke telinganya, berbisik pelan namun tajam. Nikmati penjara, sayang. Kudengar selnya sempit dan dingin. Persis seperti hatimu. Bawa dia, perintahku pada polisi.
Reza meronta-ronta saat tangannya diborgol. Dia berteriak, memaki, lalu memohon, lalu menangis seperti bayi. Bu Lestari pingsan di kursinya, entah sungguhan atau akting, aku tidak peduli. Saat Reza diseret keluar ruangan melewati lobi kantor notaris yang ramai, dia terus menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan putus asa. Aku berdiri tegak, tak bergeming, tak ada setetes air mata pun yang jatuh. Indra merapikan berkas-berkas di meja. Puas, Rin? Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Beban di dadaku terangkat sudah. Belum sepenuhnya. Masih ada satu tikus lagi di rumah yang harus kita bersihkan. Dan pesta penghakiman publik besok malam, itu akan menjadi penutup yang manis. Ayo pulang, ajakku pada Indra. Aku mau mengusir orang asing dari rumahku. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta, aku berjalan keluar dari kantor notaris bukan sebagai korban kecelakaan pesawat, melainkan sebagai pemenang yang bangkit dari kematian. Reza sudah tamat. Kini giliran Bella. Malam itu, rumahku, rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata, terlihat begitu gemerlap. Namun, gemerlap itu bukan berasal dari cahaya kehangatan keluarga, melainkan dari lampu-lampu sorot tambahan yang dipasang di taman depan. Reza dan ibunya telah merencanakan acara ini jauh-jauh hari. Di undangan yang disebar ke grup WhatsApp lingkungan dan rekan bisnis, acara ini bertajuk, Doa Bersama 40 Hari Hilangnya Karina. Namun, melihat deretan mobil mewah yang parkir dan catering mahal yang berjejer, ini lebih terlihat seperti pesta peluncuran produk daripada acara berkabung. Aku duduk di jok belakang mobil van hitam yang sama, kali ini parkir agak jauh di ujung jalan yang gelap. Indra duduk di sampingku, mengecek iPad-nya. Sari sudah di dalam, lapor Indra. Dia bilang suasananya aneh. Tamu-tamu mulai kasak-kusuk karena tuan rumah utamanya, Reza, belum muncul. Bella yang memimpin acara, berlagak seperti nyonya besar. Aku tersenyum tipis. Tentu saja Reza belum muncul. Dia sedang menikmati Hotel Prodeo, pertamanya malam ini, dicecar pertanyaan oleh penyidik tentang pemalsuan dokumen. Ponselnya sudah disita, jadi dia tidak bisa menghubungi Bella untuk memperingatkan wanita itu. Bella benar-benar buta akan badai yang sedang menuju ke arahnya. Bagaimana dengan tamu undangan spesial kita? Tanyaku. Bang Jago dan 5 anak buahnya sudah standby di pos Satpam Kompleks. Mereka cuma nunggu aba-aba dariku untuk masuk. Polisi yang akan menangkap Bella juga sudah siap di mobil patroli tak bertanda di belakang kita. Jawab Indra. Aku merapikan gaun merah marunku. Malam ini aku tidak memakai hitam. Hitam adalah warna duka, dan aku tidak berduka. Aku merayakan kebangkitan. Ayo kita mulai pertunjukannya, Endra. Mobil kami melaju pelan, membelah kerumunan tamu yang meluber sampai ke jalan. Saat mobil berhenti tepat di depan gerbang utama, semua mata tertuju pada kami. Mereka mungkin mengira Reza akhirnya pulang membawa uang hasil penjualan rumah. Pintu mobil terbuka. Aku turun. Hening. Kesunyian yang mencekam seketika menyelimuti halaman rumah itu. Suara denting sendok di piring prasmanan berhenti. Obrolan para ibu-ibu arisan terpotong di tenggorokan. Musik instrumen yang mengalun dari speaker seolah ikut membeku. Aku berjalan masuk dengan kepala tegak. Di teras rumah, Bella sedang berdiri memegang mikrofon, mengenakan gaun hitam rendah yang terlalu seksi untuk acara tahlilan, dengan kalung berlian melingkar di lehernya, kalung yang kukenali sebagai hadiah ulang tahunku dari ayah, yang hilang 2 bulan lalu. Mata Bella membelalak saat melihatku. Mikrofon di tangannya jatuh, menimbulkan suara denging feedback yang menyakitkan telinga. Nguing. K.A. Karina, desisnya. Suaranya gemetar tapi tertangkap jelas oleh semua orang karena suasana begitu sunyi. Aku terus berjalan, membelah lautan tamu yang menatapku seolah melihat hantu. Beberapa tetangga menutup mulut tak percaya. Ada yang mulai merekam dengan ponsel mereka. Sari, yang berdiri di pojok dekat meja prasmanan, langsung mengacungkan jempol padaku dan mulai melakukan live streaming di akun media sosial gosip lokal yang punya ratusan ribu pengikut. Aku naik ke teras, berdiri tepat di hadapan Bella. Jarak kami hanya 1 meter. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi di bawah sapuan make up tebalnya. Selamat malam, semuanya.
Sapaku menggunakan mikrofon yang baru saja dipungut Indra dan diserahkan padaku. Suaraku tenang, berwibawa, dan hidup. Maaf saya terlambat hadir di acara. Doa bersama, untuk kematian saya sendiri. Lanjutku sarkas. Sepertinya doa kalian kurang khusyuk. Atau mungkin Tuhan masih sayang pada saya, karena saya masih berdiri di sini. Hidup, sehat, dan sangat kecewa. Kerumunan mulai riuh. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Mbak Karina masih hidup? Ya ampun, itu beneran Karina. Terus, kenapa suaminya bilang sudah pasti meninggal? Bella mencoba menguasai diri. Dia berusaha memasang topeng manisnya kembali, meski matanya menyeratkan ketakutan luar biasa. Mbak Karina, alhamdulillah. Ya Allah, kami semua berdoa buat Mbak. Reza pasti senang banget dengar ini. Dia lagi keluar sebentar urus sesuatu buat Mbak. Urus sesuatu? Potongku sambil tertawa renyah. Maksudmu, urus surat kematian palsu biar bisa jual rumah ini? Atau urus pemalsuan tanda tangan saya buat utang ke rentenir? Wajah Bella berubah tegang. Mbak bicara apa sih? Jangan fitnah di depan tamu. Fitnah? Aku menoleh ke arah gerbang. Bang Jago, silakan masuk. Dari gerbang, 6 orang berbadan tegap dengan tampang garang masuk dengan langkah lebar. Tamu-tamu undangan menyingkir ketakutan, membelah jalan untuk mereka. Bang Jago, pria dengan tato di leher dan jaket kulit, berjalan paling depan sambil membawa map merah. Bang Jago naik ke teras, berdiri di sampingku, lalu menatap Bella dengan tajam. Mana Reza? Tanya Bang Jago, suaranya berat dan menggelegar. Saya nggak tahu, dia belum pulang. Cicit Bella. Bilang sama lakimu itu. Bentak Bang Jago sambil melempar salinan surat utang ke wajah Bella. Kertas-kertas berhamburan di udara. Jatuh tempo hari ini. 2 miliar pokok, plus bunga 500 juta. Dia bilang mau bayar pakai hasil jual rumah ini malam ini. Mana duitnya? Para tamu terkesiap. Angka 2,5 miliar membuat mereka melongo. Bisik-bisik semakin kencang. Gila, utangnya segitu? Pantesan pesta-pesta terus, ternyata duit utang. Itu urusan Reza, bukan saya, elak Bella panik. Bukan urusanmu. Aku menyelah. Bang Jago, bisa tolong jelaskan uang itu dipakai untuk apa saja berdasarkan info intelijen abang? Bang Jago menyeringai. Buat sewa apartemen mewah atas nama Siska Amalia, buat beli tas-tas branded yang dipakai nona ini, sama buat main judi saham. Aku menatap Bella lagi. Dengar itu, Bel? Atau harus kupanggil Siska? Bella tersentak mundur. Jangan sebut nama itu. Kenapa? Malu? Aku beralih menatap para tamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan. Wanita yang berdiri di samping saya ini, yang selama ini mengaku sebagai sekretaris suami saya, sebenarnya adalah Siska Amalia. Buronan kasus penipuan arisan bodong di Sleman 2 tahun lalu, yang membawa kabur uang 5 miliar rupiah dari ratusan ibu-ibu rumah tangga. Kekacauan pecah. Beberapa tamu yang kebetulan tahu berita itu langsung berteriak marah. Sari, yang masih merekam, mendekatkan ponselnya untuk menangkap ekspresi Bella secara close-up. Komentar di live streaming membanjir dengan hujatan. Bohong. Dia bohong, jerit Bella histeris. Dia mencoba lari turun dari teras, tapi Bang Jago menghalangi jalannya dengan satu tangan kekar. Minggir, gue mau pergi, teriak Bella sambil mencakar tangan Bang Jago. Eits, sabar Neng. Polisi yang mau jemput Neng Siska sudah datang tuh, kata Bang Jago santai. Sirine mobil polisi meraung-raung, memecah malam. 2 mobil patroli masuk ke halaman, lampu rotatormu berputar biru menyilaukan mata. 4 petugas polisi berseragam turun dan langsung menuju teras. Saudari Siska Amalia, tanya polisi itu tegas sambil menunjukkan surat penangkapan. Kami menangkap Anda atas dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan identitas. Bella menggeleng kuat-kuat, air matanya tumpah ruah, melunturkan maskara mahalnya hingga wajahnya tampak mengerikan. Enggak, saya bukan Siska. Reza. Reza tolong aku. Reza A.
Reza nggak bisa menolongmu, Siska, kataku dingin. Suamiku tersayang itu sudah lebih dulu dijemput polisi sore tadi di kantor notaris. Kalian bisa reuni di penjara. Mungkin kalian bisa bikin arisan bodong di dalam sel. Polisi memborgol tangan Bella di belakang punggung. Wanita itu meronta, menjerit, dan memaki-maki semua orang. Karina Jalang. Awas kau. Kutuntut balik. Ini rumahku. Reza janji ini rumahku. Bawa dia, perintah polisi pada rekannya. Saat Bella diseret pergi melewati kerumunan tamu yang mencemoohnya, aku mengambil kembali mikrofon. Aku butuh menyelesaikan ini dengan bersih. Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian, kataku. Suasana kembali hening, semua mata tertuju padaku. Terima kasih sudah datang. Maaf hidangannya jadi terasa pahit karena drama ini. Tapi inilah kenyataannya. Rumah ini, makanan yang kalian makan, semuanya dibiayai oleh uang warisan ayah saya yang dicuri oleh suami saya dan selingkuhannya. Aku menarik napas panjang, menahan getaran emosi di dadaku. Mulai malam ini, saya menyatakan bahwa Reza bukan lagi bagian dari keluarga ini. Proses perceraian akan segera saya urus. Dan bagi siapapun yang merasa pernah meminjamkan uang pada Reza atas nama saya, silakan tagih ke penjara. Saya tidak akan menanggung 1 rupiah pun utang yang dia buat untuk membiayai pelakor itu. Aku menatap Bang Jago. Bang, urusan kita selesai. Abang tahu kan sertifikat asli ada di tangan saya dan tidak pernah saya gadaikan? Tanda tangan di surat abang itu palsu. Jadi secara hukum, rumah ini bersih. Bang Jago mengangguk hormat, meski wajahnya masam karena sadar dia tidak bisa menyita rumah. Iya, Bu Karina. Saya urusi Reza di penjara nanti. Dia punya utang nyawa sama saya karena nipu. Aku turun dari teras, menghampiri Sari yang masih setia merekam. Sudah cukup, Sar. Matikan live-nya, pintaku. Sari menurunkan ponselnya, matanya berkaca-kaca. Dia langsung memelukku erat di tengah kerumunan. Kamu hebat, Rin. Sumpah, kamu keren banget. Sekarang usir semua orang. Bisikku lelah. Aku mau rumahku kembali. Malam itu berakhir dengan pembubaran massa. Tamu-tamu pulang dengan membawa gosip paling panas abad ini. Catering dibiarkan begitu saja. Lampu-lampu sorot dimatikan. Aku berdiri sendirian di ruang tengah yang kini berantakan. Foto pernikahan kami yang besar masih tergantung di dinding. Aku menatap wajah Reza di foto itu, tersenyum bahagia. Dengan satu gerakan cepat, aku mengambil vas bunga berat dari meja dan melemparkannya ke arah foto itu. Prang! Kaca pecah berantakan. Foto itu robek dan jatuh ke lantai. Selesai, gumamku. Semuanya selesai. 6 bulan kemudian. Angin sore pantai Sanur membelai wajahku dengan lembut, membawa aroma garam laut yang menenangkan. Jauh berbeda dengan udara Jakarta yang penuh polusi dan kenangan buruk. Aku duduk di balkon lantai 2 villa baruku, sebuah bangunan bergaya tropis modern yang didominasi kayu dan kaca, menghadap langsung ke laut lepas. Di pangkuanku, sebuah tablet menampilkan laporan bulanan, Yayasan Harapan Karina, sebuah lembaga nirlaba yang kudirikan 3 bulan lalu menggunakan sebagian besar uang santunan maskapai. Yayasan ini berfokus memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi wanita korban KDRT dan penipuan suami, persis seperti yang pernah kualami. Rasanya melegakan melihat uang yang tadinya terasa seperti uang darah, kini berubah menjadi harapan bagi ratusan wanita lain. Aku menyeruput air kelapa muda, lalu menggeser layar tablet ke aplikasi berita. Sudah jadi kebiasaan baruku setiap minggu untuk mengecek nasib mereka. Bukan karena rindu, tapi sebagai pengingat agar aku selalu bersyukur. Sebuah artikel kecil di kolom kriminal daerah muncul, napi kasus pemalsuan babak belur dihajar rekan satu sel karena utang judi rokok. Meski inisialnya disamarkan menjadi R, aku tahu itu Reza. Kabar dari Indra, yang masih rajin memantau, mengatakan bahwa hidup Reza di penjara bagaikan neraka dunia. Bang Jago menepati janjinya. Dia mengerahkan anak-anaknya di dalam penjara untuk membuat hidup Reza tidak tenang. Reza, yang dulu jijik menyentuh pekerjaan kasar, kini menjadi babu bagi kepala geng di bloknya. Dia harus mencuci baju, memijat kaki,
bahkan membersihkan WC umum penjara setiap hari demi mendapat perlindungan. Aset keluarganya sudah habis total disita bank dan rentenir. Dia bangkrut, sendirian, dan hancur. Lalu bagaimana dengan Bella alias Siska? Nasibnya tidak kalah tragis. Kasus penipuannya viral, membuat dia menjadi musuh bersama di penjara wanita. Para narapidana wanita, yang sebagian besar masuk penjara karena kasus ekonomi demi anak, sangat membenci penipu arisan yang memakan uang ibu-ibu. Bella seringkali, tidak sengaja, tersiram air panas saat antre makan, atau kehilangan jatah tidurnya karena diteror sesama napi. Wajah cantiknya yang dulu dia banggakan kini kusam, kurus, dan penuh bekas luka garukan. Dia menua 10 tahun dalam 6 bulan. Dan Ibu Lestari wanita tua yang serakah itu. Terakhir kali Sari melihatnya, Ibu Lestari sedang bertengkar dengan pedagang sayur di pasar tradisional pinggiran Jakarta. Dia tinggal di sebuah kamar kos petak sempit berukuran 3x3 meter, dibiayai oleh belas kasihan kerabat jauh yang sebenarnya tidak menyukainya. Tanpa uang bulanan dariku, tanpa rumah mewah yang sudah disita, dan dengan anak kesayangannya di penjara, dia tidak punya apa-apa. Penyakit jantungnya sering kambuh. Tapi dia hanya bisa berobat ke puskesmas dengan fasilitas seadanya. Dia sempat mencoba menghubungiku lewat nomor baru, menangis-nangis minta maaf, tapi langsung kublokir. Maaf mungkin ada, tapi kesempatan kedua tidak. Melamun lagi. Suara baritone yang hangat membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Indra berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan kemeja linen putih santai dan celana pendek. Dia membawa nampan berisi potongan buah segar. Aku tersenyum, senyum yang tulus, yang mencapai mataku. Enggak melamun, cuma lagi baca berita. Reza masuk rumah sakit penjara lagi. Indra meletakkan nampan di meja kecil, lalu duduk di kursi rotan di sampingku. Karma bekerja cepat, ya? Bukan cuma karma, koreksiku. Itu konsekuensi. Mereka menanam badai, sekarang mereka menuai topan. Dan kamu? Tanya Indra, menatapku lekat. Apa yang kamu tuai? Aku memandang laut yang berkilauan ditimpa cahaya matahari terbenam. Apa yang kutuai? Kedamaian, kebebasan, dan mungkin cinta yang baru. Selama 6 bulan ini, Indra bukan hanya menjadi pengacaraku. Dia menjadi sandaranku. Dia yang mengurus semua tetek bengek perceraianku yang dimenangkan secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat. Dia yang membantuku mencari tanah di Bali. Dia yang selalu ada saat aku terbangun tengah malam, karena mimpi buruk tentang pesawat jatuh. Aku menuai ketenangan, Indra, jawabku pelan. Dan rasa syukur karena Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Dulu aku pikir hidupku berakhir saat pesawat itu jatuh. Ternyata, itu justru awal dari hidupku yang sebenarnya. Indra meraih tanganku di atas meja. Genggamannya hangat dan kokoh. Tidak ada cincin di jari manisku. Cincin pernikahan dengan Reza sudah lama kubuang ke Laut Ancol sebelum aku pindah ke sini. Kamu pantas bahagia, Rin, kata Indra lembut. Yayasanmu sudah berjalan lancar. Rumah di Jakarta sudah terjual dan uangnya sudah kau donasikan. Masa lalumu sudah bersih. Iya, aku membalas genggamannya. Terima kasih sudah menemaniku melewati lumpur itu, Indra. Aku nggak tahu bakal jadi apa tanpa kamu. Kamu wanita kuat, Rin. Tanpa aku pun kamu pasti bisa. Tapi... Indra tersenyum jahil, kalau ada aku, kan lebih mudah. Lagi pula, siapa lagi yang mau dengerin ide-ide balas dendammu yang sadis itu kalau bukan aku? Kami tertawa bersama. Tawa yang lepas, tanpa beban. Suara ombak di kejauhan menjadi musik latar yang sempurna. Matahari mulai tenggelam sempurna di garis cakrawala, mengubah langit menjadi kanvas ungu dan jingga. Aku mengambil tabletku, menekan tombol daya untuk mematikannya. Layar menjadi hitam. Berita tentang Reza, Bella, dan semua racun masa lalu itu hilang. Aku meletakkan tablet itu di meja, lalu bersandar nyaman di kursi. Aku melihat Indra, lalu melihat laut luas di hadapanku. Besok mau diving? Tanyaku. Boleh. Asal jangan cari pesawat jatuh lagi, canda Indra. Enggak, kataku mantap. Kita cari terumbu karang yang indah. Kita cari kehidupan. Aku menutup mata,
merasakan angin menerpa wajahku. Hantu Karina yang penuh dendam sudah pergi. Yang tersisa kini hanya Karina. Wanita merdeka, kaya hati, dan dicintai dengan tulus. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah halaman pertama dari buku baruku.